Halo guys, selamat datang di channel aku Harian Agus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi yang berjudul Misteri Belakang Rumahku. Oke, langsung saja. Ya, sebenarnya alas belakang rumahku ini nggak tahu bekas apa masih menjadi misteri sampai saat ini. Pada zaman dulu tanah ini itu sudah milik utiku dan kakungku. Dari dulu sampai sekarang alas belakang rumahku ini sering dipakai banyak dukun untuk mencari benda-benda gaib, entah apa itu namanya. Toh ya, padahal hanya sekedar alas yang tak pernah terawat saja sih. Sampai segitunya dukun-dukun datang buat nyari benda-benda gaib. Hampir setiap hari Jumat banyak orang juga datang ritual di sana. Jadi nggak heran kalau di belakang rumahku selalu ramai orang-orang aneh yang berdatangan. Dan herannya warga di kampungku tidak pernah melarang mereka untuk melakukan hal-hal aneh seperti itu. Jadi ya selalu dibiarkan begitu saja. Kampungku ini pastinya terletak di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa selalu memiliki hal-hal mistis yang sangat kuat. Akan tetapi lambat laun sudah semakin jarang orang datang ke tempat alas belakang rumahku. Ya mungkin karena semakin lebih modern kali ya negara ini. Tetapi meskipun sudah jarang orang yang melakukan hal musyrik itu, alas belakang rumahku sekarang suasananya malah semakin mistis dan mencengkam. Para penghuni alas belakang rumahku sering gangguin warga kampungku, yang sebenarnya agak hanya warga kampungku sih. Keluargaku termasuk kena gangguan itu juga. Sebenarnya dulu aku cuek, nggak pernah percaya sama hal begituan. Tetapi gara-gara banyak cerita dari warga soal alas itu, aku merasa semuanya nyata dan aku mulai percaya bahwa mereka memang ada di kampung ini. Karena sebelumnya juga nggak pernah ada cerita isu mengenai kemistisan di kampung ini. Dimulai dari kejadian yang pertama, di alas belakang rumahku ada pohon juwet yang lumayan lebat, lalu ada manusia yang tidak bertanggung jawab memotong pohon juwet itu. Pohon juwet termasuk sarangnya setan yang berada di alas belakang rumahku. Gara-gara kejadian itu keadaan kampungku mulai nggak kondusif sama sekali. Yang pertama mengalami teror adalah tetangga samping rumahku. Sewaktu anaknya berada di rumah sendirian, dia iseng ngerekam ke arah tembok yang sebelahnya bekas tebangan pohon juwet itu. Dia ngerekam, dia menangkap sesuatu tapi langsung hilang. Kemudian dia ngecek hasilnya. Videonya ternyata ada sosok genderuwo yang sangat besar muncul dari arah tebangan bekas pohon juwet itu. Gara-gara video itu semua warga di kampungku jadi gempar dong. Kemudian kejadian kedua, tetangga pedagang kampungku, dia nggak percaya kalau alas itu angker karena semenjak ada gosip atau cerita horor dan tetangga kampungku, alas itu sekarang menjadi sangat terkenal, bahkan menjadi trending topik sendiri di kampung itu. Ada unggah-ungguh yang harus ditaati apabila berada di alas itu. Jadi semisal ada orang yang pergi ke alas itu, harus kesopan santunnya dilarang keras berbicara secara kotor ataupun dengan nada keras. Kebetulan tetangga pedagang itu sebut saja Pak Udin. Nah, Pak Udin ini nggak percaya kalau alas itu angker, dan dia kemudian menuju ke depan alas itu dengan sangat tidak sopan. Dia berteriak dengan bahasa yang tidak sopan dan berani menentang setan yang ada dalam alas itu. Sesudah merasa puas, Pak Udin kemudian pergi ke acara kondangan tetangganya. Nah, di saat sampai ke acara kondangan, Pak Udin tiba-tiba kerasukan. Dia bertingkah sangat aneh di acara kondangan itu. Dia meminta makan dengan porsi yang sangat tidak wajar. Dia tidak mau pakai sandal dan teriak-teriak. Lalu datanglah Pak Ustadz yang langsung memegang tubuhnya Pak Udin. Saat pegang Pak Ustadz, tubuh Pak Udin merasa kepanasan gak karuan, membuat Pak udah teriak dan marah-marah gak jelas. Dan akhirnya Pak Udin dibawa ke rumahku. Kenapa di rumahku? Ya karena rumahku dekat dengan alas itu. Mungkin Pak Ustadz sudah tahu, makanya langsung dibawa menuju rumahku. Kata Pak Ustadz, merasuki tubuh Pak Udin adalah kuntilanak penunggu alas belakang rumah. Kuntilanak itu tidak terima apabila rumahnya diganggu sama Pak Udin. Maka dari itu makhluk itu marah dan merasuki Pak Udin. Makhluk itu sangat susah untuk dikeluarkan dari tubuh Pak Udin. Dia meminta sukma Pak Udin sebagai balasannya, akan tetapi Pak Ustadz tidak mengizinkan. Makhluk itu mengambil sukma Pak Udin. Kemudian Pak Ustadz membuka dengan meminta bantuan kekuatan dari Sang Maha Kuasa. Akhirnya Pak Udin beruntung bisa kembali dan sadar. Pak Udin kemudian langsung minta maaf dan menarik segala ucapan tidak wajarnya di depan alas itu. Semenjak kejadian itu, Pak Udin tidak pernah berani melewati depan alas itu. Dan kejadian itu supaya
bisa jadi pelajaran buat semua orang agar bersikap sopan dimanapun kalian berada. Bukan hanya sampai situ saja. Ada salah satu warga pedagang kampung lagi. Kali ini bukan nggak percaya soal keberadaan makhluk halus yang ada di alas itu, akan tetapi beliau ingin membuktikan keberadaan makhluk halus itu. Disebut saja Pak Anwar. Yang dise setannya wong nggak ono popo kok nang alas iku, maksudnya sih setannya orang nggak ada apa-apa kok di alas itu, kata Pak Anwar sewaktu itu berjalan pulang dan dari pengajian menuju depan alas belakang rumahku. Kemudian saat beliau berdiri di depan alas belakang rumahku, tiba-tiba tubuh Pak Anwar seperti ada yang menyuduk dari belakang. Saking kerasnya Pak Anwar langsung jatuh ambruk di atas geragal depan alas itu. Beliau pikir ada hewan kambing yang menyuduknya. Ternyata waktu beliau lihat gak ada apa-apa, hanya Pak Anwar sendirian yang berada di situ. Pak Anwar gak bisa bangun dan dari jatuhnya dan masih berada di posisi tengkurap karena Pak Anwar tersuduk dari arah belakang. Kemudian ada warga yang heran saat melihat Pak Anwar tertengkurap di atas geragal tersebut. Kemudian langsung segera mencari pertolongan dan membantu Pak Anwar mengantar pulang ke rumahnya. Semenjak kejadian apa yang dialami Pak Anwar tidak bisa terbangun dari tempat tidurnya dan tidak bisa berbicara selama seminggu. Lalu datanglah Ustadz yang menyembuhkannya, Pak Udin. Sebelumnya ke rumah Pak Anwar, beliau juga tahu karena ini pasti ulah dari Kunti. Sebelumnya yang tak terima bila alas itu dilecehkan. Kemudian Pak Anwar dibawa keluarganya berobat jauh, tapi masih tak jauh, dan hari demi hari Pak Anwar kembali pulih. Meskipun cara bicara belum sejelas sewaktu beliau belum mengalami musibah ini. Sejak banyak kejadian aneh, warga kampung makin resah dan tidak berani berbuat macam-macam, apalagi sudah banyak buktinya kalau melanggar semua itu. Kemudian ada Bapak Sarpam yang menjaga pos dekat alas itu. Sewaktu jam 10 malam, Bapak Sarpam tiba-tiba diganggu kuntilanak penunggu alas itu. Tunjukkan wujud aslinya di hadapan Pak Sarpam. Nggak bisa aku jelaskan detail karena memang terlalu seram menurut pengakuan Bapak Sarpam yang menjaga pos dekat alas itu. Pak Sarpam tadi hanya diam dan badannya kaku semua, tidak bisa digerakkan. Menurut cerita dari Pak Sarpam, ada dua kunti yang sedang duduk di atas pohon dekat alas sambil cekikikan. Pas Pak Sarpam kala itu hanya bisa membaca doa dari dalam hatinya. Kemudian sewaktu badannya bisa digerakkan, Pak Sarpam langsung lari sekencang mungkin menuju rumahnya dan berniat tak ingin ke tempat pos dekat alas itu lagi. Semenjak ada teror dari alas tersebut, para Pak Ustadz yang ada di kampungku mulai menyetelkan alas dan sekitarnya saja secara rutin. Rumahku gak ikut disterilkan. Kupikir semuanya sudah aman lah kok. Kata para penghuni alas, semuanya pindah ke dalam rumahku. Bahkan ibuku yang setiap harinya mengaji, makhluk itu berani mengikuti ibuku yang sedang mengaji. Ibuku lihat mereka karena ibu anak indihome. Di setiap kali ibu mau sholat, beliau sering diganggu oleh mereka. Untunglah ibu selalu beristighfar terus dan menguatkan imannya. Nggak hanya sampai situ saja, di setiap jam 12 malam sampai 3 dini hari, keadaan rumahku benar-benar sangat mistis. Jendela kamarku selalu ada yang ingin buka secara paksa. Aku pikir maling, ternyata waktu itu aku ngintip beberapa jam tidak ada apa-apa di luar, hanya keingingan dari luar. Kemudian aku mencoba untuk tidur kembali, ternyata jendela kembali dicungkit dari luar. Beberapa kali aku yang semakin takut langsung bersembunyi di balik selimut dan berdoa sehafalku. Lama-kelamaan akhirnya sunyi dan aku bisa terlelap kembali. Penghuni alas tadi sangat kepo loh, bahkan mereka mengikuti bapakku saat mau ke kamar mandi. Mau ngapain coba? Mau nyembokin? Aku sih sebenarnya bisa melihat hal gituan, cuman secara tiba-tiba aja. Jadi nggak bisa kayak Mas Roy Kiyoshi atau anak indigo lainnya. Hal yang paling unik itu ketika salah satu penghuni alas berubah wujudnya menyerupai seperti adik perempuanku. Adik perempuanku berusia 16 tahun sih, jadi kadang dia parno sendiri kalau ketemu sama perwujudan doppelgangernya. Padahal sih hanya makhluk yang iseng aja mirip-miripin dia. Kadang adikku sampai capek nangis sendirian, kasihan ngeliatnya, tapi gimana lagi, diusir pun tetap aja bandel ngikutin terus. Waktu jam 12 malam mereka selalu bikin berisik di atas plafon kamarku. Kadang merasa terganggu, tapi aku menganggapnya itu semua tikus, padahal tahu itu bukan tikus melainkan mereka yang selalu ngisengin aku sebelum tidur. Dan ada lagi nih yang bikin aku dongkol, bau mereka pas mau muncul ataupun baunya itu mirip seperti bau parfum yang aku pakai sehari-hari loh. Buat mampus, wah gila sih, nggak sih sampai segitunya. Terus aku nyoba ganti bau parfum lagi, ternyata mereka ngikutin bau parfumku ya lagi. Allah,
apa mereka ini fans sama aku kah atau gimana. Ya udahlah ya, mulai dari itu aku pasrah saja, setelah mereka mau ngikutin terus atau gimana. Tapi lambat laun mereka udah nggak pernah ikutin bahwa parfum yang aku gunain, mungkin udah capek lah ya. Mereka paling nggak tega misal parfumku dipakai joinan sama mereka. Ya tahu sendiri kan aku mahasiswa bukan seorang sultan. Mulai saat itu rumahku diadakan pengusiran secara perlahan-lahan dan teratur setiap bulannya. Ya alhamdulillah, semakin lama para penghuni alias itu mulai pergi dengan sendirinya. Ada suatu keheranan yang menjadi misteri saat ini. Setiap kendaraan yang lewat depan gang rumahku selalu mengalami kecelakaan apapun itu, bahkan sampai ada yang meninggal pun. Sangat banyak, percaya nggak percaya, tapi memang this is real. Meskipun pengendara motor jatuhnya biasa aja, nggak separah seperti terlindas truk, tapi bisa langsung meninggal di tempat loh. Gimana sadisnya coba. Konon sih katanya para penghuni alas berkeliaran seru tumbal. Terakhir kasus tetanggaku yang berkendara di daerah kampungku itu nabrak sebuah tembok dan akhirnya langsung meninggal di tempat. Tapi bagiku sih itu semua sudah takdir yang kuasa. Di sini juga kebiasaan warga memakai pesugihan juga, jadi nggak heran kalau kampung ini kemisteriusannya selalu bertambah. Karena memang akibat ulah warga yang banyak memakai pesugihan, jadi semua rasa perbuatan mereka mengundang makhluk halus lainnya. Padahal banyak anggota keluarga mereka musnah secara tidak wajar gara-gara pesugihan itu. Di sini juga warganya banyak memilih ke pesugihan tuyul. Tapi sejak banyaknya anggota keluarga yang meninggal gara-gara pesugihan, ya jadinya mereka sekarang mulai perlahan melepas pesugihan itu. Meskipun kadang masih ada yang pakai sih. Lambat laun kampung ini kemudian menjadi tempat bandar narkoba, dan di tahun 2013 sampai 2019 mulai banyak pembunuhan sadis di area kampungku yang aku tinggali selama ini. Bahkan sampai diliput di koran. Warga sini juga jadi sangat keras watak dan perilakunya, entah karena pengaruh gaib atau apa juga nggak tahu. Untungnya keluargaku masih normal seutuhnya seperti manusia biasa dong. Pernah ada nih ya anak tetanggaku yang usianya sekitaran sama seperti aku. Dia sakit hati gara-gara ditolak pacarnya. Tahu apa yang dilakukan guys? Dia langsung manggil dukun buat melet ceweknya tadi loh. Gila, seusia segitu udah berani main dukun. Bayangin kalian, kalau aku jadi dia mungkin hanya bisa pasrah dan puas-puasin sakit hati karena ditolak dukun. Coy, dukun hebat memang kampungku ini. Oh iya, dulu kata warga pernah ada yang namanya seperti ritual empu gadring. Jadi setiap ritual satu kampung pada nancepin dupa di rumah mereka, dan nggak tahu itu tujuannya buat apa. Tapi kalau sekarang untungnya sudah beda dong ya. Jadi setiap mau maghrib rumah warga pada ditaburi garam krosok atau garam yang kasar. Garam buat masak loh ya, nggak tahu apa nama Indonesianya. Kalau tujuannya buat menangkal hal yang jahat. Garam nggak hanya itu saja, bahkan di setiap rumah sekarang banyak yang nandur atau menanam bunga melati maupun kenanga. Tujuannya juga sama, buat nangkal hal yang jahat atau buruk. Oh ya, di kampungku ini cocok banget buat uji nyali loh ya. Kalau dan bersedia datang monggo dong, tapi jangan kaget karena udah aku ceritain dari awal apa yang ada di sini. Intinya kalau soal kecelakaan masih selalu terjadi guys, nggak ada hentinya meskipun udah naburin bunga di setiap jalannya. Dan juga soal pembunuhan dan lainnya yang aku ceritain di bagian atas masih kerap terjadi. Percaya nggak percaya ya monggo. Yuk aku ajak berjelajah ke sini. Mohon maaf apabila ada salah kata, typo atau kurang seram menurut kalian, karena aku menceritakan berdasarkan narasumber yang pernah mengalami hal ini semua, jadi tidak ada unsur mengarang ataupun lainnya. Next aku akan bikin tweet lagi yang lebih ekstrim ceritanya. Tuh mulai merindingnya aku. Hehe, sudah ya, aku pamit dulu. See you, wassalam. Sepenggal dari misteri belakang rumahku. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.